Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Things. Film ini merupakan film yang berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011 dan diproduksi oleh Universal Pictures serta disutradarai oleh Matthijs van Heiningen Jr. Film The Things menceritakan sekelompok ilmuwan asal Norwegia yang menemukan sebuah objek asing berada di bawah gunung salju Antartika. Objek apakah itu? Penasaran? Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Benua Antartika merupakan benua yang masih belum terjamah. Benua ini menyimpan berjuta misteri yang masih belum bisa diungkap. Sekelompok ilmuwan dari Norwegia yang terdiri dari Peter, Lars, dan Olaf sedang menaiki kereta salju, mencari sebuah situs kuno yang lama terpendam. Peter menyempatkan diri untuk bercerita lucu, sambil menanti terlacaknya situs kuno yang mereka cari. Oleh yang dari tadi terus memperhatikan radar peta, menyuruh untuk memperhatikan kereta saljunya, karena radar peta telah menemukan situs kuno tersebut. Lalu saat Lars mengerem kereta saljunya, tiba-tiba tanah yang mereka injak malah retak, kemudian terbelah. Seketika mereka semua beserta kereta salju tersebut langsung jatuh terperosok ke dalam belahan es itu. Dengan kejadian tersebut, mereka meminta tolong kepada seorang teman peneliti bernama Dr. Sander Halvorsen bersama asistennya yang bernama Adam Finch untuk mengunjungi seorang ahli di bidang paleontologi vertebrata di Kolombia. Untungnya saat dimintai bantuan, Kate sama sekali tidak keberatan. Lalu mereka pun berangkat menuju objek yang telah ditemukan itu, ditemani 3 veteran asal Vietnam yang terdiri dari Kartek, Derek, dan Griggs dengan mengendarai helikopter. Setibanya di sana, mereka langsung bertemu dengan anggota ilmuwan Norwegia lainnya, yakni Juliet, Carl, Jonas, Hendrik, Colin, dan Edvard. Mereka semua mulai mendekati objek yang telah ditemukan itu. Ternyata objek tersebut berupa pesawat luar angkasa yang diperkirakan telah tertimbun di bawah es Antartika selama 100 juta tahun lamanya. Mengetahui akan hal itu, para peneliti tersebut mulai mendiskusikan untuk meneliti objek itu secara lebih rinci dengan mempersiapkan alat-alat yang mumpuni. Kemudian Kate dengan ditemani beberapa asisten peneliti mencoba mengangkat sebuah bongkahan es yang ada di pesawat luar angkasa itu ke permukaan. Lalu Dr. Sander meminta untuk mengambil sampel jaringan dari bongkahan es itu dengan menggunakan bor kecil. Setelah mendapatkan sampel objek tersebut, di malam harinya mereka pun merayakan investigasi yang telah mereka lakukan dengan minum bersama. Saat pesta itu sedang berlangsung, Derek iseng dengan mengecek objek bongkahan es yang telah ditemukan pada siang hari tadi. Secara mengejutkan, tiba-tiba sebuah makhluk hidup keluar dari bongkahan es itu. Ia pun terkejut, lalu dengan cepat memberitahukan kejadian itu kepada anggota tim peneliti yang lain. Para anggota peneliti yang lainnya segera melihat objek bongkahan es tersebut. Saat mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka pun juga terkejut. Kemudian mereka memutuskan untuk membentuk beberapa kelompok untuk mencari makhluk itu. Mereka mulai mencari di sekitar tempat pos pemukiman, mulai dari tempat parkir hingga kandang anjing pelacak. Lalu salah seorang anggota tim peneliti menemukan sebuah jejak darah tercecer di tanah. Tak lama kemudian, Hendrik dan Oleh mendengar suatu suara yang aneh. Saat mereka berdua mendekati sumber suara itu, secara mengejutkan sebuah makhluk yang tampak seperti monster menarik Hendrik, kemudian memakannya secara perlahan. Hendrik pun langsung berteriak kesakitan, sedangkan Oleh hanya terdiam karena takut untuk menolongnya. Mendengar teriakan tersebut, para anggota peneliti yang lain segera mendatangi lokasi itu. Kemudian dengan cepat mereka menyirami monster yang bersembunyi di bawah pos penelitian tersebut dengan minyak tanah, lalu segera membakarnya dengan api. Saat monster itu terlihat sudah mati, mereka pun segera memadamkan api tersebut. Setelah kejadian itu, mereka menyayangkan atas kematian salah seorang anggota peneliti sebelumnya. Sedangkan Oleh mengalami cedera saat pencarian monster asing itu. Ia meminta tolong kepada beberapa anggota peneliti untuk membawanya ke rumah sakit McMurdo esok pagi. Walau begitu, Dr. Sander masih bersikeras untuk tetap melanjutkan penelitian tersebut, karena ia merasa penelitian ini merupakan penelitian yang tidak biasa. Beberapa anggota tim peneliti tampak sangat keberatan mengenai keputusannya tersebut.
Kemudian Dr. Sander meminta bantuan Kate untuk membedah makhluk asing itu. Dengan diselimuti rasa takut, Kate mulai membantu dokter tersebut mengambil sampel sel kulit makhluk asing itu. Saat Kate dan Adam meneliti dengan menggunakan mikroskop, mereka terheran-heran karena sel monster itu bisa meniru dan menduplikasi sel makhluk yang telah dimakannya, kecuali bahan anorganik seperti gigi tambalan. Keesokan harinya, Olay dengan ditemani Derek, Carter, dan Griggs mulai bersiap berangkat ke rumah sakit dengan menaiki helikopter. Sementara itu, saat Kate pergi ke kamar mandi, ia menemukan beberapa gigi tambalan yang tercecer. Tidak hanya itu, tampak bak mandi tersebut juga penuh dengan darah. Melihat kejadian itu, Kate mencurigai makhluk monster tersebut sebenarnya belum mati dan sepertinya telah merasuki salah seorang anggota tim peneliti. Kemudian dengan cepat ia segera menghentikan helikopter yang membawa Olay ke rumah sakit dan memberikan aba-aba dengan cara melambaikan tangan. Melihat isyarat itu, Carter yang menjadi pilot di helikopter tersebut mencoba melakukan pendaratan karena ia merasa ada yang janggal. Namun tiba-tiba Griggs berubah menjadi monster lalu menyerang seluruh penumpang yang menaiki helikopter itu, sampai membuat helikopter tersebut jadi terombang-ambing, kemudian jatuh ke bawah sebuah pegunungan es. Melihat hal itu, seluruh anggota tim peneliti yang masih berada di posko segera bersiap untuk menolong mereka. Namun Kate mencoba untuk menghentikan tindakan tersebut. Ia mulai menjelaskan bahwa sel monster itu masih belum mati dan telah merasuki salah seorang anggota tim peneliti, karena sebelumnya dia telah menemukan bukti berupa gigi dari kamar mandi. Dan saat ia sempat mengecek bak kamar mandi lagi, seseorang telah membersihkan darah yang ada di sana agar jejak tersebut tidak diketahui orang lain. Kate menyarankan untuk mengecek anggota tim peneliti satu persatu agar mengetahui siapakah orang yang telah dijadikan inang oleh monster itu. Namun para anggota tim peneliti yang ada di posko tersebut tidak terlalu menghiraukan omongan dari Kate dan segera bergegas pergi menolong Olay dan lainnya. Karena ditinggalkan begitu saja, Kate pun dengan berat hati mengikuti mereka. Kemudian dia diajak Juliet untuk mengambil kunci kendaraan. Saat Kate sedang mengambil kunci kendaraan di laci meja, Juliet yang berada di belakangnya ternyata telah terjangkit monster itu. Lalu saat membalikan badan, Kate sangat terkejut dengan wujud temannya tersebut. Dengan cepat, Kate langsung berlari meminta pertolongan. Saat monster itu mengejarnya, Carl terbunuh oleh monster tersebut. Kemudian, Lars yang mengetahui hal itu dengan cepat membawa mesin obor api. Kemudian segera membakar monster itu sampai gosong. Setelah itu, Kate dan kawan-kawan segera menguburnya. Dengan kejadian tersebut, Kate menyarankan untuk melakukan pengujian tes darah agar diketahui siapakah di antara para anggota peneliti lainnya yang juga terjangkit virus dari makhluk itu. Dr. Sander bersama Adam pun mulai mempersiapkan alat pengujian. Tak lama kemudian, tiba-tiba Carter dan Derek yang sebelumnya menumpangi helikopter yang terjatuh pada pagi tadi malah datang. Peter yang agak was-was itu segera menodongkan obor apinya karena ia mencurigai bahwa mereka berdua telah menjadi monster. Alasannya karena mustahil mereka berdua bisa selamat dari kecelakaan helikopter tadi pagi. Mengetahui hal itu, Kate mencoba untuk menahan tindakan Peter tersebut. Menurutnya, alangkah baiknya mereka berdua diikutkan juga dalam tes uji darah agar diketahui apakah mereka telah terjangkit menjadi monster atau belum. Mereka berdua pun diajak masuk ke dalam pos penelitian. Kate berniat untuk memulai tes uji darah kepada seluruh anggota tim peneliti. Namun saat ia menghampiri pos di mana Dr. Sander berada, pos itu malah terbakar. Sontak saja beberapa anggota tim peneliti segera memadamkan api. Akibat kebakaran itu, tes uji darah jadi tidak bisa dilanjutkan. Adam sempat dicurigai telah sengaja membakar alat uji tersebut agar tidak diketahui bahwa ia telah terjangkit oleh monster itu. Adam pun dengan tegas langsung menyangkal pernyataan tersebut. Lalu Kate mencoba menenangkan perdebatan yang terjadi. Ia memiliki ide untuk melakukan tes lain, yakni dengan pengecekan gigi tambalan. Barang siapa yang mengetahui melepas gigi tambalan itu, maka ia patut dicurigai sebagai orang yang telah terjangkit virus monster alien tersebut. Para anggota tim peneliti pun mulai dites dengan dicek satu persatu oleh Kate. Dalam tes tersebut yang lolos hanya Jonas, Lars, dan Kate saja. Sedangkan yang lainnya patut dicurigai karena telah melepas gigi tambalan masing-masing. Lalu Kate meminta tolong kepada Lars dan Jonas untuk memanggil Carter dan Derek. Namun setibanya di kamar, mereka berdua tidak ada.
Lars mencoba untuk mencari di ruangan pos perkemahan yang lain. Akan tetapi, tiba-tiba ia malah tersedot oleh monster alien itu. Mengetahui hal tersebut, Jonas yang kaget itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada Cat dan para anggota peneliti yang lain. Namun mereka kebingungan bagaimana cara mencari Lars, karena saat itu suasana hati mereka semua sedang dalam keadaan ketakutan yang tinggi. Tiba-tiba dari arah lain ada suatu suara dobrakan pintu. Cat dan kawan-kawan mulai mencari sumber suara itu. Saat didekati, ternyata sumber suara tersebut adalah dobrakan dari Carter dan Derek. Peter yang mengetahui hal itu mencoba untuk menghadangnya dengan obor api, karena ia semakin curiga mengapa mereka berdua tampak baik-baik saja setelah mengalami kecelakaan helikopter tadi pagi. Carter dan Derek mencoba untuk meyakinkan Peter bahwa mereka masih manusia normal. Namun karena Peter tidak percaya dan terlihat akan menembakkan obor apinya, dengan terpaksa Derek menembak kepalanya sampai ia mati. Selain peluru pistol itu mengenai kepala Peter, peluru itu juga telah menembak tangki obor apinya. Sehingga selang beberapa detik, tangki obor itu meledak. Edward yang berada di dekatnya terkena ledakan itu. Kemudian Jonas dan Colin menolongnya. Namun saat mereka berdua mencoba menolong, tiba-tiba tangan Edward putus dan berubah menjadi monster alien. Mereka berdua terkejut. Tangan putus yang sudah menjadi monster itu kemudian menyerang Jonas dan Adam, sehingga mereka berdua kini telah terjangkit virus monster itu. Mengetahui hal tersebut, Derek langsung menembaki Edward berkali-kali. Namun monster itu tampak masih baik-baik saja. Secara mengejutkan, ia berhasil membalas tembakan tersebut dengan menembakkan tentakelnya kepada Derek. Virus monster yang merasuki Edward kini berevolusi lagi ke bentuk yang lebih mengerikan dengan mengasimilasi tubuh Adam. Sementara itu, Cat segera mengambil obor api, kemudian membakar Jonas dan juga Derek yang telah terjangkit virus monster alien itu. Saat Cat mau membakar monster yang telah merasuki tubuh Edward yang menyatu dengan Adam, monster itu malah berhasil kabur. Cat dan Carter pun mulai mengejar monster tersebut. Saat Carter mencari di ruang perpustakaan, tiba-tiba monster itu muncul di depannya. Carter pun kaget. Kemudian dia segera pergi menuju ke ruang dapur perkemahan. Terlihat monster itu masih berjalan membututinya. Dengan detak jantung yang kencang, Carter langsung mengeluarkan pisau koleksinya untuk bersiaga jika monster itu mendekapnya secara tiba-tiba. Benar saja, monster tersebut berhasil melumpuhkan Carter. Kemudian dengan cepat langsung berlari mendekatnya. Beruntung dari arah lain, Cat berhasil menolong dengan menembakkan obor apinya ke arah monster itu. Setelah kejadian tersebut, terlihat dari arah lain Dr. Sander menaiki kereta salju dan pergi menuju ke suatu situs yang lokasinya berada di bawah gunung salju. Cat dan Carter yang melihat hal itu mencurigai si dokter. Mereka berdua pun segera mengejarnya dengan berbekal beberapa granat. Sesampainya di sana, saat Cat dan Carter mencari Dr. Sander, tiba-tiba objek pesawat luar angkasa itu aktif dan mulai meregangkan sayap pesawatnya. Cat dan Carter berusaha lari dari sana. Akan tetapi, Carter terjatuh dan terperosok melewati rongga sayap pesawat. Melihat hal itu, Carter pun mencoba untuk menolongnya dengan masuk juga ke dalam pesawat alien itu. Saat berada di dalam pesawat, Cat mencoba untuk menyalakan lampu kecil miliknya. Kemudian ia mulai menyusuri ruangan yang ada di dalam pesawat alien tersebut. Saat Cat tiba di ruang tengah, tiba-tiba dari arah belakang muncul monster alien yang ternyata telah mengasimilasi tubuh Dr. Sander dan kemudian menamparnya. Cat terkejut, kemudian dengan cepat ia langsung berlari ke dalam rongga sempit yang ada di pesawat itu. Monster alien itu terus mengejarnya. Untungnya Cat berhasil bersembunyi di salah satu ruang kecil yang sempit. Saat monster alien tersebut sudah menjauh, Cat mencoba untuk mengambil salah satu granat miliknya yang terjatuh. Namun tiba-tiba dari belakang, monster alien itu muncul lagi. Kemudian dengan cepat menarik kaki Cat dari ruang sempit tersebut. Untungnya Cat berhasil mengambil granat yang terjatuh sebelumnya. Lalu dengan cepat ia melemparkan granat itu tepat ke dalam mulut si monster. Karena posisi mulut monster alien itu sedang terbuka,
granat tersebut berhasil ditelan ke dalam perutnya. Dan tak lama kemudian, granat itu berhasil meledakkan monster alien itu sampai hancur berkeping-keping. Setelah itu, pesawat alien tersebut langsung mati. Carter yang menyaksikan hal itu merasa lega. Akhirnya masalah yang mereka hadapi telah usai. Carter dan Kate bersama-sama berjalan pulang ke rumah. Namun saat Carter menaiki kereta salju, Kate mencurigainya jika telah terjangkit oleh virus monster alien itu juga. Karena anting yang dipakai Carter telah terlepas dari telinganya. Carter pun mencoba untuk mengelak bahwa dia masih manusia normal. Namun Kate tidak menghiraukannya. Lalu dengan cepat dia membakar Carter dengan obor api. Setelah itu, Kate mulai mengendarai kereta salju untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, seorang bantuan peneliti datang yang bernama Matthias dengan mengendarai helikopter. Ia pun mulai memanggil para anggota peneliti yang ada di perkemahan. Orang itu terkejut mengetahui seluruh tim peneliti telah mati. Lalu dari dalam perkemahan, Lars muncul. Ternyata ia masih selamat. Lars mencoba memberitahu peristiwa yang mengerikan itu, yang telah menewaskan seluruh anggota peneliti. Tiba-tiba dari arah lain, anjing pelacak miliknya keluar dari dalam kandang dan berlari dengan sangat kencang. Lars pun langsung mengajak Matthias untuk menaiki helikopter miliknya untuk mengejar anjing itu, karena ia merasa jika anjing tersebut telah terjangkit virus monster alien. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film The Things yang dirilis pada tahun 2011. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe, serta aktifkan loncengnya juga ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Entar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.